Kata Rasulullah dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, saking paniknya orang hidup pasca dukhan ini ya, saking paniknya orang hidup saat itu, akhirnya tetangga gelap mata. Dia datangi sahabatnya yang bertetangga dengannya. Dia sangka tetangga itu punya makan, lalu dia obrak-abrik rumah itu, dia bunuh tetangga itu yang adalah sahabat sejatinya demi berebutan sepotong roti jika itu ada di tangan tetangganya. Jika itu ada. Ketika dia temukan tak ada, tetangganya sudah dimatikan semua, dia cari tetangga yang lain untuk dibunuhnya pula, untuk bisa mendapatkan makanan. Orang panik habis, Pak. Bapak bisa bayangkan brutalnya hidup. Dan itu yang punya nyali ya. Yang nggak punya nyali putus asa dia menjalani hidup. Kelaparan. Bangkai apa yang nggak akan dimakan oleh orang saat itu nanti, Pak? Saya tak terbayangkan oleh saya, di dukhan saja sudah berat. Dan ini kita sedang di puncak-puncak teknologi. Sedang dimanja-manjakan oleh seluruh fasilitas. Tiba-tiba datang hantaman meteor, semuanya berubah. Anja'athum ba'suna baghtatan, datang kepada mereka petaka dari langit tiba-tiba. Saat itu kita sedang tidak nyadar, tiba-tiba merubah segala-galanya. Kata Rasulullah, kiamat itu, kehancuran alam semesta, mesti diawali terlebih dahulu dengan 10 tanda besar kiamat. 10 tanda besar kiamat. Kiamat, kehancuran alam semesta itu mirip dengan wanita hamil besar yang akan melahirkan. Terjadi 10 bukaan, kata Rasulullah. Luar biasa, Pak. Rasul bukan dokter, bukan bidan, nggak ngerti juga. Tapi kenapa Rasulullah bisa memberikan gambaran begitu? Pasti informasi dari Allah Rabbul Alamin. 10 bukaan. Kita orang Islam hanya diizinkan oleh Allah menyaksikan 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7 saja. Yang 7 nanti seluruh orang Islam sedunia Allah wafatkan duluan. Nanti tanda besar kiamat yang ke-8, 9, 10 adalah orang-orang yang tak kenal Allah sama sekali. Jadi kabar baik nih, kita semua tidak akan pernah menyaksikan kiamat kehancuran alam semesta. Alhamdulillah. 10 tanda besar kiamat ini awalnya apa? Awalnya adalah dukhan. Apa itu dukhan? Dukhan ini bumi gelap gulita karena asap dan debu yang bersatu selama 40 hari 40 malam. Asap dan debu ini menjadikan bumi sama sekali tidak bisa melihat cahaya. Bahkan di siang hari bolong, kamu mendekatkan telapak tanganmu ke arah mata, kamu tak mampu melihat apa-apa, padahal itu siang hari bolong. Saking tebalnya asap bersatu dengan debu, dan dua-duanya panas. Dua-duanya panas. Saking panasnya, kata Rasulullah, kulit seluruh orang kafir, orang munafik, orang musyrik, orang fasik melepuh saking panasnya. Dan lubang hidung mereka mengeluarkan asap. Dari mulutnya keluar asap, dari lubang duburnya keluar asap, ya. Bahkan dari matanya keluar asap, telinganya keluar asap. Jantung bagaikan mau terbakar dan hangus, tapi Allah tak biarkan mereka mati. Ini tersiksa habis mereka, Pak. Ini dukhan ini dahsyat sekali. Bagaikan siksaan yang maha pedih. Mereka tak boleh mati. Sementara mereka merasakan penderitaan. Tapi kata Rasul, orang beriman yang amal solehnya banyak, saya ulangi, orang beriman sebelumnya imannya bagus, amal solehnya banyak, tahajudnya oke, duhanya mantap, puasa Senin Kamisnya, sholat sunnah qabliyah ba'diyahnya, rajin menjaga wudhu, zikir pagi petangnya, hobi baca Quran, dan sedekahnya berluar biasa. Orang beriman yang amal solehnya banyak, mereka hanya seperti terserang flu dan demam saja. Alhamdulillah, ini berkat iman amal soleh yang kita buat hari ini. Ketika dukhan, cuma orang beriman yang amal solehnya banyak yang aman. Sementara orang kafir, orang munafik, orang musyrik, orang fasik, ahli dosa, ahli maksiat, seluruh mereka tetap hidup, tetapi kulit mereka malah tua sodolahnya, melepuh. Kalau kata orang Malaysia, merecuh. Ini Bapak Ibu yang kami muliakan, dukhan berapa lama? 40 hari 40 malam, seluruh dunia gelap gulita. Saya tak terbayangkan oleh saya lapar apa yang tidak ditanggung oleh orang ketika itu. Dia coba buka kulkas, mati. Karena dukhan ini ternyata ditimbulkan oleh sebab yang saya yakini ya, karena ada hadisnya, ada ayatnya. Penyebab dukhan adalah Allah hantam bumi ini dengan meteor dari ruang angkasa. Jadi ini hantaman meteor. Hantaman meteor. Hantaman meteor ini menimbulkan dukhan. Ini ada ayatnya dan juga ada hadisnya. Ada pendapat para ulama, meteor inilah yang akan menimbulkan dukhan. Nah Bapak Ibu yang kami cintai, kami muliakan, walaupun ada peluang
kekuatan bom nuklir yang sekarang hulu ledaknya sudah berjumlah 13.000 bom nuklir. Kalau Perang Dunia Ketiga, negara-negara yang punya hulu ledak bom nuklir melepaskan bom nuklir mereka, dampaknya menghentikan semua teknologi di muka bumi dan menyebabkan bumi gelap gulita juga. Jadi mana dua ini? Satu di antara dua ini mana yang betul? Perang Dunia Ketiga atau meteor? Kalau dalam keyakinan saya, meteor. Dalam keyakinan saya, sebab saya punya pegangan dalil-dalil dari Al-Quran, dari hadis. Sekalipun begitu, Perang Dunia Ketiga seperti Albert Einstein katakan dan baru-baru saja Vladimir Putin menyampaikan dalam pidatonya, saya akan mengantarkan kalian semua jika kalian mau. Saya antarkan kalian semua menuju Perang Dunia Ketiga. Walaupun saya tidak menginginkan itu, tapi kalau kalian yang mau, dia mengatakan kalian ini adalah Amerika dan Eropa katanya ya. Urusan kiamat itu urusan Tuhan. Tapi kalau Amerika mau kiamat, saya yang memutuskannya. Ini kata Vladimir Putin. Jadi jangan macam-macam gitu maksudnya ya. Dan bom nuklir ini bisa menimbulkan dukhon juga. Tapi sekali lagi, yang saya pelajari, meteor lah yang punya efektivitas tertinggi menimbulkan dukhon. Lamanya 40 hari. Pertanyaan, kapankah meteor Allah turunkan ke bumi? Jawabannya Arab Saudi. Kenapa Arab Saudi? Hadis Nabi berikut ini saya bacakan ya. Fi hadhil ummah khasfun wa maskhun wa qadhfun. Qalu wa mata dzaka ya Rasulullah? Qala idza zaharatil qainat. 1, 2 wal ma'azif. 3 wasyuribatil khumur. Tiga ini sudah dibuat Arab Saudi hari ini. Sejak 2017 makin belakangan hari makin gila Arab Saudi sekarang bah. Baru 2 bulan yang lalu MBS mengatakan seluruh Arab termasuk Arab Saudi akan menjadi Eropa baru. Maka yang 3 tadi, Arab Saudi sebagai negara bersyariat sebelumnya sudah gila-gilaan melaksanakan yang 3 ini. Apa sih artinya hadis itu? Saya bacakan artinya. Fi hadhil ummah. Nanti di akhir zaman, pada umatku ini nanti, Nabi menunjuk ke tanah di mana dia tunjuk. Di mana beliau saat itu sedang ada di Madinah. Berarti yang dia tunjuk adalah kawasan 2 tanah suci yang sekarang dipegang oleh Arab Saudi. Kan gitu kan? Fi hadhil ummah khasfun wa maskhun wa qadhfun. Akan banyak terjadi gempa-gempa dan juga ditenggelamkan oleh Allah negeri-negeri dan kota-kota. Wa maskhun, akan banyak wajah yang dirubah oleh Allah. Wa qadhfun, dan hantaman meteor dari ruang angkasa. Qalu, para sahabat bertanya, wa mata dzaka ya Rasulullah? Aduhai mengerikannya, kapan itu akan terjadi ya Rasulullah? Nabi menjawab, idza zaharatil qainat. Apabila telah bermunculan, didatangkan, diundang penyanyi-penyanyi wanita meliak-liuk di atas panggung. Sudah dibuat oleh Arab Saudi apa belum sekarang? Wal ma'azif, apabila musik, alat-alat musik, konser-konser musik sudah kalian buat. Udah dibuat oleh Arab Saudi sekarang apa belum? Yang ketiga, wasyuribatil khumur. Ketika minuman-minuman memabukkan, sudah tos-tosan terbuka, udah nggak malu-malu lagi. Kalian buat macam itu. 3 ini sudah kalian lakukan, hantaman meteor menabrak dari langit. Berarti tak lama lagi. Kan gitu kajian kita. Tak lama lagi. Kuncinya ada di Arab Saudi. Dan hari ini saya benar-benar geleng kepala habis Pak. 2017 perubahan Arab Saudi 180 derajat. Muhammad bin Salman ini sedang gila-gilaan merubah Arab Saudi menjadi negeri liberal, menjadi negeri sekuler. Padahal ini mempercepat terjadinya petaka-petaka besar di akhir zaman. Wahai bapak-bapak dan ibu-ibu, saya sebutkan sekarang 2 sajalah. Kan 7 tadi kan? Saya sebutkan 2 saja. Dukhon. Setelah dukhon, bumi mengalami perubahan ekstrim. Iklim juga mengalami perubahan yang sangat gila-gilaan. Kemarau ekstrim, panas. Kemudian menyebabkan air dari langit juga menjadi sangat-sangat sedikit sekali. Bumi mati, tandus di mana-mana. Hewan ternak mati, makanan menjadi langka. Dan ini menimbulkan kepanikan global, kelangkaan pakan, ya. Maka orang berharap bisa menyambung hidupnya. Makanan sangat sulit didapat dan orang-orang mulai menjadi egois dan super brutal. Kata Rasulullah dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, saking paniknya orang hidup pasca dukhon ini ya, saking paniknya orang hidup saat itu, akhirnya tetangga gelap mata. Dia datangi sahabatnya yang bertetangga dengannya,
Dia sangka tetangga itu punya makan, lalu dia obrak-abrik rumah itu, dia bunuh tetangga itu yang adalah sahabat sejatinya demi berebutan sepotong roti jika itu ada di tangan tetangganya. Jika itu ada. Ketika dia temukan tak ada, tetangganya sudah dimatikan semua, dia cari tetangga yang lain untuk dibunuhnya pula, untuk bisa mendapatkan makanan. Orang panik habis, Pak. Bapak bisa bayangkan brutalnya hidup. Dan itu yang punya nyali ya. Yang nggak punya nyali putus asa dia menjalani hidup. Kelaparan. Bangkai apa yang nggak akan dimakan oleh orang saat itu nanti, Pak? Saya tak terbayangkan oleh saya, di Dukhon saja sudah berat. Dan ini kita sedang di puncak-puncak teknologi. Sedang dimanja-manjakan oleh seluruh fasilitas. Tiba-tiba datang hantaman meteor, semuanya berubah. Anja'at ba'suna baghtatan, datang kepada mereka petaka dari langit tiba-tiba. Saat itu kita sedang tidak nyadar, tiba-tiba merubah segala-galanya. Ini yang terdekat yang akan menimpa bumi kita. Wahai ayah bunda yang saya cintai, kita bicara tentang meteor. Kapan meteornya akan jatuh? Kalau penggenggam Mekah Madinah sudah melakukan 3 perbuatan tadi. Sekarang sudah atau belum? Sudah. Berarti harusnya posisi Bapak Ibu sekarang ini standby. Itu yang harusnya Bapak Ibu lakukan sekarang. Standby, siap siaga menghadapi Dukhon. Kata Rasulullah, saking hebatnya, dahsyatnya keadaan bumi pasca Dukhon. Ya bayangkan, Pak, setelah Dukhon nggak ada teknologi yang bisa hidup. Tak ada, Pak. Listrik berakhir sudah. Karena kata Rasulullah, "Tsumma udtum min haitsu bada'tum wa udtum min haitsu bada'tum wa udtum min haitsu bada'tum." Nanti setelah itu kalian semua kembali ke zaman sekarang. Kembali ke zaman sekarang. Kembali ke zaman sekarang kata Rasulullah. Zamannya Nabi ya. Kalian akan menunggangi kendaraan kuda sebagai kendaraan kalian. Kalian akan perang saat itu menggunakan tombak, pedang, batu, panah, ya. Itu yang akan dipakai lagi. Dan Albert Einstein berkata, dan itu yang dikatakan oleh Putin kemarin dalam pidato terbukanya di seluruh dunia. Dia berkata, Albert Einstein berkata bahwa saya tak tahu perang dunia ketiga besok kalian akan pakai senjata apa, tapi yang pasti di perang dunia keempat kalian semua akan perang menggunakan batu, tombak, panah, pedang, ya, dan kendaraan kalian kembali kepada kuda. Ini Albert Einstein nggak ada hebatnya, sebab Nabi sudah menyatakan itu lebih 1400 tahun yang lalu. Nah, Bapak Ibu yang kami cintai, Bapak yang kami muliakan, Dukhon ini sangat berat. 40 hari tak ada makan, tak ada minum. Setelah Dukhon selesai, bumi mengalami perubahan teknologi tak ada. Di sini saya akan lihat Bapak Ibu akan panik. Air ke rumah kita pakai keran tidak? Pakai keran ya. Keran pakai listrik tidak? Pakai ya, pakai mesin. Betul, Pak? Semua mesin terhenti seluruhnya. Bayangkan oleh Bapak Ibu bagaimana cara Bapak Ibu untuk bisa mendapatkan air minum. Sebenarnya kita harus kembali mempersiapkan. Tapi baiklah, ini kajian-kajian yang sangat-sangat membagongkan kalau kata anak muda sekarang ya. Kajian-kajian yang akan membuat Bapak, kalau begitu sumur-sumur yang sudah kami timbun kami buka lagi, Bu ya. Seharusnya begitu. Ya. Dan saat kembali setelah hantaman Dukhon, bagaimana yang tinggal di apartemen lantai 12, lantai 25, lantai 40, macam mana bolak-balik turun naik mereka? Hah? Tak terbayang ya Pak ya. Yang paling stres itu adalah uang yang Bapak simpan di bank, 500 juta, 1 M umpamanya. Bisa nggak ditarik uang lagi? Tak ada. Orang-orang banyak yang sakit, masuk ke rumah sakit mengandalkan listrik tidak? Mengandalkan listrik. Maka bayangkan seluruhnya. Oke lah Bapak Ibu, Bu ya, jadi kayaknya lebih kurang di zaman kita akan menghadapinya. Jawaban saya, na'am, insya Allah ta'ala. Oh Bu ya, saya tak sanggup, saya juga tak sanggup. Tapi mau tak mau persiapkan diri dari sekarang. Tapi baiklah, persiapan terdekat yang harus Bapak Ibu lakukan adalah pertebal iman, perkuat amal soleh, perbanyak amal soleh. Nggak ada yang lain doh. Bukan perbanyak duit. Duit banyak pun makanan tak ada. Mau ngapain tuh duit? Kebutuhan-kebutuhan pokok langka. Kalaupun ada barangnya mahal dan seterusnya. Wahai Bapak Ibu, kembali kita. Apa sabda Rasulullah? Badiru bil a'mali fitanan. Berlomba-lombalah kamu memperbanyak amal soleh. Berlomba-lombalah memperbanyak amal soleh. Berlomba-lombalah memperbanyak amal soleh. Stop amal salah. Itu perintah Rasul. Kapan? Di akhir zaman.
Mana ke zamannya? Ya kita. Di zaman kita ini berlomba-lomba lah beramal soleh. Stop amal salah. Kalau bapak selama ini sholat 5 waktunya dijaga, tapi masih kadang-kadang di rumah, kadang-kadang di masjid. Setelah dengarkan kajian ini, wajib berubah Pak. Kejar masjid. Hayalah sholat, hayalah sholat. Bapak seharusnya sudah di masjid posisinya. Ibu-ibu udah di atas sajadah Bu. Kita soleh sebelum ini, tapi solehnya soleh jadi-jadian. Besok ini soleh sebenarnya lagi. Baik Bapak Ibu, tidak pun karena perang dunia ketiga yang dibuat oleh Arab Saudi sudah cukup untuk mengundang datangnya hantaman Allah dari ruang angkasa. Yauma nabtishul batsyatal kubra. Pada hari itu kami hantam kalian dengan hantaman yang sangat besar dari langit menembus bumi, dan saat itu bumi mengalami perubahan yang drastis. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, persiapan kita nomor 1 adalah iman Bapak perkuat hari ini. Tauhid Bapak Ibu diluruskan. Akidahnya dimantapkan, belajar dengan ulama-ulama yang benar. Bagaimana itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sejati. Dan akidah itu tidak didapatkan dari buku, dari balik meja, tetapi didapatkan dari lapangan. Terapkan Islam, Bapak akan menemukan akidah Bapak semakin kuat, semakin lama semakin kuat. Terapkan Islam dalam hari-hari kita. Terapkan Islam dalam usaha dan bisnis. Terapkan Islam dalam pendidikan. Terapkan Islam dalam pengobatan, kesehatan. Terapkan Islam dalam berbagai aktivitas kehidupan kita. Terapkan Islam, Bapak Ibu akan dapatkan akidah Bapak makin lama makin mengkristal. Iman Bapak makin lama makin bertambah dan makin kuat. Jadi dengan menerapkan Islam, makin rajin Bapak tahajud, makin menebal iman Bapak. Makin rajin Bapak duha, Bu, semakin hebat iman Bapak Ibu. Jadi iman itu diperkuat dengan memperbanyak penerapan Islam. Itu caranya. Dari sekarang Bapak Ibu wajib nyinyir berdoa kepada Allah. Dari sekarang. Apa kata Rasulullah? Man sarrahu ayyastajiballahu lahu inda syada'idi wal karib falyuktsirid du'a indar raha. Barang siapa yang sangat ingin sekali saja dia berdoa di saat genting, sekali saja dia angkat tangan meminta kepada Allah di saat emergensi yang bisa mematikan, sekali saja dia minta, langsung Allah kabulkan. Prioritas utama Allah selamatkan adalah dirinya. Siapa yang ingin diperlakukan begitu oleh Allah, falyuktsirid du'a indar raha. Perbanyaklah berdoa ketika masih santai. Sekarang kita masih santai nih. Sekarang kita masih kondisinya aman, nyaman. Betul ya Bapak Ibu? Sekarang perbanyak doa, nyinyirlah berdoa. Sedih saya lihat Pak, orang habis sholat yang dibuka dulu HP, bentuk kayak nggak ada waktu aja lagi. Kebelet banget buka HP. Matikanlah dulu HP itu, masuk masjid matikan HP. Simpan dalam kantong, dalam tas. Kalau perlu tinggalkan di rumah. Kalau kita memang tetanggaan dengan rumah, ngapain juga pergi ke masjid bawa HP? Kalaupun dibawa matikan. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, habis sholat tuh berzikir, doa.